saya Angelika Herdana Putri. Saya dari Prodi S1 Sarjana Gizi Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme kalsium dan klorida. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang metabolisme kalsium itu apa. Metabolisme kalsium ini dimulai dari homeostasis. Kalsium ini di mana homeostasis kalsium bagaimana cara tubuh mempertahankan konsentrasi kalsium di dalam darah agar tetap dalam darah itu jumlah kalsiumnya tidak berkurang atau normal. Nah, apabila peningkatan dari kadar kalsium di dalam darah, maka peningkatan ini akan dideteksi oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini selanjutnya akan mengekskresikan hormon kalsitonin. Kemudian hormon kalsitonin ini akan dilepas ke dalam darah dan akan bekerja di organ, yaitu organ ginjal dan organ tulang. Di ginjal dia akan meningkatkan ekskresi dari kalsium sehingga kalsium di dalam darah tidak akan menurun. Kemudian di tulang dia akan menghambat aktivitas oktoklas. Oktoklas ini berfungsi untuk mengabsorpsikan kalsium dari tulang atau dia akan mengikis tulang sehingga kalsium di darah meningkat. Dan kalsiton akan menghambat aktivitas sehingga pengikisan tulang akan berkurang dari kadar kalsium pun akan menurun dan selanjutnya akan terjadi hemostasis dari kalsium. Kemudian, keseimbangan kalsium dipertahankan oleh 3 organ utama, yaitu sistem gastrointestinal, tulang, dan yang terakhir ginjal. Dua sistem gastrointestinal menjaga homeostasis kalsium dengan mengatur absorpsi kalsium melalui sel-sel gastrointestinal. Gastrointestinal itu berjumlah 6-8. Absorpsi tergantung dari asupan usia manusia, hormon, vitamin D, kebutuhan tubuh akan kalsium, diet tinggi protein dan karbohidrat, serta derajat keasaman yang tinggi atau pH rendah. Kemudian, asupan kalsium tidak boleh melebihi 2.500 mg per hari. Manusia dewasa mengonsumsi kalsium sekitar 500-1.200 mg per hari. Absorpsi kalsium evaluasi antara 10-60% pada manusia, kurang lebih 175 mg per hari. 2,6 jumlah ini menurun sehingga dengan peningkatan usia dan meningkatkan ketika kebutuhan akan kalsium meningkat, sementara sedikit usia hanya mampu menyerap 500-600 kalsium, sehingga pemberian kalsium harus dibagi dengan jarak 5-6 jam sekali. Ini terjadi dalam usus halus melalui mekanisme yang terutama dikontrol oleh 1,5-OH2D3 dan PTH. Untuk mempertahankan keseimbangan kalsium, ginjal harus mengekskresikan kalsium dalam jumlah yang sama dengan kalsium yang diabsorpsi dalam usus halus. Tulang tidak hanya berfungsi sebagai penopang tubuh, namun juga menyediakan sistem pertukaran kalsium untuk menyesuaikan kadar kalsium dalam plasma dan cairan ekstraseluler. Kemudian, yang masuk akan dikeluarkan melalui fases dan sebagian kecil melalui urin, sekitar 200 mg per hari untuk mempertahankan kadar normal dalam tubuh. Metabolisme kalsium dan tulang berkaitan erat satu sama lain dan terintegrasi. Defisiensi kalsium yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D dan peningkatan PTH mengakibatkan tulang akan melepaskan kalsium. Resorpsi tulang meningkat untuk mengembalikan kalsium serum kembali normal. Transfer kalsium dalam usus halus dimediasi oleh proses transfer yang tersusun kompleks diregulasi oleh 1,5-OHD dan PTH. Hormon-hormon lain seperti glukokortikoid, glukatin, dan estrogen berperan sebagai regulator absorpsi kalsium di usus halus. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui dua mekanisme, yaitu aktif dan pasif. Transportasi kalsium aktif terjadi terutama di efebon, sementara transfer pasif terjadi pada seluruh usus halus. Usus besar juga mampu mengabsorpsi kalsium yang paling efisiensi karena dapat mengambil kalsium bahkan pada keadaan diet saat rendah kalsium melalui mekanisme aktif juga memiliki seluruh komponen
bagi transport kalsium melalui transmuskuler dan pramuskuler. Regulasi kalsium pada kontraksi otot. Kalsium memicu kontraksi melalui reaksi dengan protein pengaturan yang jika tidak ada kalsium mencegah interaksi aktin dan miosin. Dan sistem pengaturan berbeda. Ditemukan di otot yang berbeda dalam regulasi terkait aktin, protein, dan tropomisin. Mengatur aktin dan memblokir situs pada aktin yang diperlukan untuk pembentukan kompleks dengan miosin. Kemudian di situs regulasi terkait miosin, pada miosin diblokir karena tidak adanya kalsium. Ciri-ciri utama pengendalian aktin adalah sebagai berikut. Terdapat kebutuhan untuk tromposin dan kompleks tromponin yang memiliki 3 subbit berbeda dengan fungsi berbeda. Aktin menampilkan perilaku kooperatif dan pergerakan tromposin terjadi dikendalikan oleh pengikat kalsium dan trompotin. Regulasi miosin dikendalikan oleh subbit pengatur yang dapat dipisahkan dalam miosin secara reversibel dengan menghilangkan kation divalen dengan EBDA. Kontrol miosin dapat berfungsi dengan katin murni tanpa adanya tromposin. Peningkatan kalsium dan regulasi miosin melusuk tergantung pada keberadaan rantai ringan pengatur. Kemudian diusulkan bahwa rantai ringan berfungsi dengan memblokir situs miosin secara strict ketika tidak ada kalsium dan keadaan miosin mati. Memerlukan kerjasama antara kedua kepala miosin. Kontrol miosin dan kontrol aktin didistribusikan secara luas di berbagai organisme. Kemudian banyak invertebrata memiliki otot dengan kedua jenis regulasi tersebut. Kontrol aktin tidak ada pada otot Molluska dan pada beberapa filum kecil dan kekurangan tromponin. Kemudian kontrol miosin tidak ditemukan pada otot lurik vertebrata dan otot cepat dekapoda krustasea. Meskipun terdapat rantai ringan pengatur, meskipun kontrol miosin in vivo mungkin tidak dikecualikan dari otot lurik vertebrata, kontrol miosin mungkin tidak ada akibat mutasi rantai berat miosin. Metabolisme klorida. Secara umum, proses metabolisme cairan elektrolit yaitu cairan elektrolit diangkut ke paru dan saluran cerna, tempat ia akan menjadi bagian dari cairan dalam pembuluh darah dan dibawa ke bagian tubuh melalui sistem sirkulasi. Kemudian, cairan dalam pembuluh darah dan zat-zat terlarut di dalamnya secara cepat saling bertukaran dengan cis melalui membran kapiler dan semipermeabel. Kemudian cis dan zat-zat yang ada di dalamnya saling bertukaran dengan cis melalui membran sel yang mempermeabel selektif. Meskipun keadaan di atas merupakan proses pertukaran dan penggantian yang terus-menerus, namun komposisi dan volume cairan relatif stabil. Kemudian klorida secara normal masuk ke sel darah merah dari cairan interstisial ke dalam lumen usus halus melalui transporter Na+, K+2Cl di membran basolateralnya. Kemudian klorida diekskresi dalam lumen usus halus melalui kanal yang diatur oleh berbagai protein kinase. Reabsorpsi klorida akan meningkat bila reabsorpsi HCO3 menurun dan sebaliknya, sehingga kadar klorida akan membanding terbalik dengan kadar HCO3 sehingga kadar anion total akan tetap.